Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Femi Ayu Askia, NIM 205221006. Yang kedua, Etika Diana Putri dengan NIM 205221022. Yang terakhir, Erviana Nurmalasari dengan NIM 205221027. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pemikiran 4 imam mazhab. Siapakah 4 imam mazhab tersebut? Yang pertama, kita akan mengenal tentang Imam Maliki. Yang kedua, kita akan mengenal tentang Imam Syafi'i. Yang ketiga, kita akan mengenal tentang Imam Hanafi. Yang keempat, kita akan mengenal tentang Imam Hambali. Yang pertama, Imam Maliki. Siapakah Imam Maliki dan apa dasar yang membuat Imam Maliki menggunakan mazhabnya? Lalu, apa karya-karya Imam Maliki? Lanjut ke slide berikutnya ya. Biografi Imam Maliki. Imam Maliki adalah imam pendiri mazhab kedua dalam serangkaian mazhab 4. Imam Maliki dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 717 Masehi dan menuntut ilmu kepada ulama-ulama di sana. Beliau dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Imam Abu Hanifah. Orang yang pertama menjadi gurunya adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Beliau tinggal bersamanya dalam waktu 7 tahun tanpa diselingi dengan yang lainnya. Beliau kemudian belajar hadis dari Nafi Maula, Ibnu Umar, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri, sedangkan gurunya dalam bidang fikih adalah Rabi'ah bin Abdurrahman yang dikenal dengan Rabi'ah Ar-Rahyu. Sejak kecil, Imam Maliki sudah hafal Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Imam Maliki terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibnu Abdul Malik dari Bani Umayyah. Pada masa itu, masih terdapat beberapa golongan pendukung Islam antara lain sahabat-sahabat Ansor dan Muhajirin. Dalam fatwanya, Imam Maliki berpegang pada 1. Kitabullah, yang kedua Sunnah, yang ketiga amal ahli Madinah, yang keempat fatwa sahabat, yang kelima qiyas, yang keenam maslahah mursalah. Adapun penjelasan masing-masing dasar pokok-pokok pegangan yang digunakan sebagai pembinaan mazhabnya yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga amal ahli Madinah, yang keempat fatwa sahabat, yang kelima qiyas, yang keenam maslahah mursalah. Kemudian karya-karya Imam Maliki. Yang pertama Al-Muwatta, yang kedua Kitab Aqdiyah, yang ketiga Ahkam Al-Quran, yang keempat Tafsir Al-Quran. Selanjutnya akan dibahas oleh Erviana. Yang kedua yaitu Imam Syafi'i. Siapa sih Imam Syafi'i itu dan bagaimana pemikirannya dan apa saja karya-karyanya? Cek slide selanjutnya ya. Biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya, serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormati, memuliakan, dan mengagungkannya. Ia ulama mujtahid atau ijtihad di bidang fikih dan salah seorang dari 4 imam mazhab yang terkenal dalam Islam. Ia dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah karena salah seorang putranya bernama Abdullah.
Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i, dan mazhabnya disebut mazhab Syafi'i. Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i ibnu al-Sa'id. Ayahnya bernama Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi'i al-Sa'id ibnu Abdul Manaf. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibnu al-Hasan ibnu Husain ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Dari garis keturunannya ayahnya, Imam Syafi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i di bidang usul fikih. Yang pertama, as-sunnah. Yang kedua, ijma'. Yang ketiga, qiyas. Karya-karya Imam Syafi'i. Yang pertama, Ar-Risalah. Kitab ini disusun berkaitan dengan kaidah-kaidah usul fikih. Yang kedua, Al-Um. Kitab induk ini berisikan hasil-hasil ijtihad dari Imam Syafi'i. Yang ketiga yaitu Ikhtilaf al-Hadis. Di dalamnya mengungkap perbedaan para ulama dalam persepsinya tentang hadis, mulai dari sanad sampai perawi yang dapat dipegangi. Yang ketiga yaitu Musnad. Isinya hampir sama dengan yang ada di dalam kitab Ikhtilaf al-Hadis. Yang ketiga yaitu Imam Hanafi. Siapa sih Imam Hanafi itu dan bagaimana pemikirannya? Cek slide selanjutnya ya. Biografi Imam Hanafi. Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit ibnu Zuta al-Taimi, atau yang sering disebut dengan Abu Hanifah. Beliau merupakan keturunan dari Persia. Pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, beliau dilahirkan di kota Kufah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di kota Baghdad. Saat Imam Hanafi dilahirkan, Islam dibawa kekuasaan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan, raja kelima di masa Bani Umayyah. Di zaman Umayyah, Imam Hanafi hidup selama 52 tahun dan di zaman Abbasiyah hidup selama 18 tahun. Beliau telah melakukan ibadah haji sebanyak 55 kali selama hidupnya. Tahun 120 Hijriah, beliau mengembara ilmu ke Muhammad bin Abdi Sulaiman selama 18 tahun. Dengan kewafatan guru beliau, Imam Hanafi menjadi seorang guru karena mendapatkan wasiat dari Muhammad bin Abi Sulaiman untuk menggantikan Muhammad bin Abi Sulaiman. Semenjak tahun 120 Hijriah, Abu Hanifah mulai menjadi seorang guru. Abu Hanifah berangkat ke Mekah tahun 130 Hijriah dan semenjak itu beliau mulai menetap di sana selama 6 tahun. Kecenderungan rasionalis dalam fikihnya, Imam Abu Hanifah banyak dipengaruhi sosial kultural dan kebudayaan yang berkembang di Irak, karena pada waktu itu Irak sebagai kota tempat berkembangnya cabang-cabang ilmu, sehingga banyak diskusi-diskusi keilmuan yang dilakukan oleh para ulama termasuk Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun Rajab 150 Hijriah karena meminum racun yang disediakan oleh Khalifah Al-Mansur sewaktu bermunajat dalam alunan doanya kepada Allah. Jenazahnya disolatkan sampai 6 kalinya diikuti oleh kurang lebih sebanyak 50.000 jamaah. Bahkan sholat jenazah ini pun dilaksanakan setelah Imam Abu Hanifah dimakamkan setelah kira-kira 20 hari. Orang-orang terus menziarahi kuburnya untuk berdoa dan melakukan sholat gaib. Pemikiran dan karya dari Imam Hanafi. Kitab-kitab yang ditulisnya sendiri antara lain, yang pertama Al-Faraid, yang khususnya membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam. Yang kedua Al-Shurq, yang membahas perjanjian. Dan yang ketiga adalah Al-Fiqh Al-Akbar, yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah atau penjelasan oleh Imam Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi dan Imam Abu Muntaha Al-Maula Ahmad bin Muhammad Al-Maknisawi. Hanafi membagi kitab-kitab itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat masail al-usul, berisi masalah-masalah yang langsung diriwayatkan dari Imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya, disebut juga Yahir al-Riwayah. Yang kedua, tingkat al-masail an-Nawazi, berisi masalah-masalah fikih yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya dalam kitab selain Zahir
Imam Abu Hanifah pada yang pertama Al-Quran, Sunnah, perkataan sahabat, qiyas, dan istihsan. Ia adalah Imam Hambali. Beliau adalah yang mulia Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Saiban bin Zur bin Sa'labah bin Ubabah bin Sa'ab bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasid bin Hib bin Afsa bin Dumi' bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan dan terus ke atas hingga sampai Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam Ahmad bin Hanbal lahir di kota Baghdad, ibu kota pemerintahan Bani Abbasiyah ketika itu, di bulan Rabiul Akhir pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi, yaitu di zaman pemerintahan Khalifah Muhammad Al-Mahdi. Dan di kota Baghdad inilah Imam Ahmad lahir, tumbuh, dan berkembang hingga beliau wafat. Imam Ahmad adalah seorang yang mahir di berbagai bidang keilmuan seperti ilmu tasawuf, kalam atau teologi, tafsir, fikih, dan hadis. Dari keseluruhan keilmuan yang dipelajari beliau, ilmu fikih dan hadis yang lebih menonjol dikuasainya. Oleh karena itu, beliau mendapat julukan muhaddis atau ahli hadis dan sebagai seorang faqih atau ahli fikih. Dalam bidang fikih yang bisa kita jadikan dasar bermazhab, Imam Ahmad tidak menuliskan sebuah kitabnya. Karena keseluruhan pendapatnya, Imam Ahmad ditulis oleh Abu Bakar Al-Khalal melalui murid-murid Imam Ahmad yang telah menerima pendapat Imam Ahmad secara langsung. Abu Bakar Al-Khalal yang dapat dilihat sebagai pengumpul fikih mazhab Hambali ini dari penuturnya. Hasil pemikiran dan karya-karya Imam Hambali. Cara kitab-kitabnya adalah sebagai berikut: 1. Kitab Al-Musnad, Kitab Tafsir Al-Quran, Kitab Al-Nasikh wa Al-Mansukh, Kitab Al-Muqaddam wa Al-Mu'akhar fi Al-Quran, Kitab Jawabat Al-Quran, Kitab Al-Tariq, Kitab Manasik Al-Qabir, Kitab Manasik Al-Shogir, Kitab Ta'at Al-Rasul, Kitab Al-Inillah, Kitab Al-Salah 69, Kitab Al-Zuhud, Kitab Ar-Ra'du ala Al-Jami'ah 70, Kitab Hadis Syu'bah, Kitab Nahyu Al-Tashibih, Kitab Al-Sahabah. Dasar kaidah istinbat hukum mazhab Ahmad Ibnu Hanbal dalam menetapkan hukum. Mengambil nas Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad. Jika beliau menemukan nas dari Al-Quran dan sunnah, tidak mau melirik yang lainnya. Terhadap amal ahli Madinah, ra'yu, qiyas, pendapat sahabat, ijma' yang tidak ada satu orang pun menolaknya, dan dia tidak mau mendahulukan ketimbang hadis sahih. Fatwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ia tidak mendapatkan suatu nas yang jelas baik dari Al-Quran maupun dari hadis sahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Kemudian fatwa pada sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan. Fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan di antara mereka dan diambilnya yang lebih dekat kepada nas Al-Quran dan Sunnah. Apabila Imam Ahmad tidak menemukan fatwa para sahabat Nabi yang disepakati bersama mereka, maka beliau menetapkan hukum dengan cara memilih dari fatwa-fatwa mereka yang ia pandang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah, hadis mursal dan hadis dhaif. Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih serta fatwa-fatwa sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, maka beliau menetapkan hadis mursal dan hadis dhaif. Yang dimaksud dengan hadis dhaif oleh Imam Ahmad adalah karena ia membagi hadis dalam dua kelompok, sahih dan dhaif, bukan kepada sahih, hasan, dan dhaif seperti kebanyakan ulama yang lain. Hadis mursal dan hadis dhaif. Kemudian qiyas. Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan nas baik Al-Quran dan Sunnah yang sahih serta fatwa-fatwa sahabat maupun hadis dhaif dan mursal, maka Imam Ahmad dalam menetapkan hukum menggunakan qiyas. Kadang-kadang Imam Ahmad pun menggunakan al-masalahah al-mursalah, terutama dalam siasah. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari kelompok 5. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.